Ibu, bapak, hadirin hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada emak-emak tengah malam berantem sama lakinya, ibu berantem ngembol pakaian kabur dari rumah, berarti itu emak lagi. Tetangganya nanya, lu mau kemana po? Gue mau Isra. Artinya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Jadi kalau Nabi sendiri nggak bakal sanggup. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal bang, 3 bulan naik onta baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud. Dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung bang, ukurannya iman. Kalau otak nggak nyambung dah. Nih kita kalau ngomongin otak lain nih otak nih bang nih. Nih kalau kita ngomong otak nih ya. Nih kalau kita ngomong otak nih. Nih no ada bocah no digendong no bocah digendong no ya no ada kan. Nah, itu bocah pasti emak, ada emaknya, ada bapaknya. Bener kan, Bo? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu, Bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Ukuran iman. Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami, hamil bunting. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini po, bukan. Sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Tuh. Kenapa Isra Mi'raj pun sama, ukurannya iman. Kalau ukuran otak kagak nyambung. Maka pesan pertama Isra Mi'raj hari ini, iman kita jaga, akidah kita mantepkan. Kenapa? Karena godaan iman begitu berat, tantangan iman begitu besar. Apalagi nih zaman sekarang. Godaan kita mau ibadah rada banyak, tantangan kita mau ibadah berat. TV siang malam nonstop, anak emak megang HP, bapaknya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari TV siang malam tayangan nonstop, emak anak berebut remote. Godaan begitu besar. Udah rapi mau ngaji, ada aja tantangannya. Rapi udah pakai baju seragam mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu godaan iman. Bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ngomong dalam hati ya gerimis. Ntar juga gede bener, nyambung banget tuh. Giliran malam minggu udah dangdutan lain lagi, ya gerimis lagi menonton dangdut kondangannya. Ya Allah ntar juga penter bang, itu manjur buat omongan. Kenapa? Karena begitu besar godaan tantangan.
Ketika datang suara adzan dari Masjid Nurul Falah, Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Bapak-bapak digoda imannya, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh, iman diuji. Kenapa po tawa? Tapi kalau iman mantep, akidah kuat, lempar serimut, berangkat dia ke Masjid Nurul Falah, sholat subuh berjamaah. Ini kadang-kadang aneh, 5:30 baru dibangunin laki, bangun bang, bangun bang, bangun bang, bang bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang po buat pegangan. Oh langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayah yang cepetan yang sholat sufufaku, melempengin barisannya, bininya nyaut, enakan yang mencong bang, jangan nyaut po. Udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset, udah siang Yasin. Untung inget waktu ngaji gurunya tuh, sama gurunya tuh, lakinya kalau sholat, dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, dipraktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang, jangan gerendeng aja ibu. Ya Allah, nih sholat mengajarkan kita luar biasa. Isra Mi'raj perintah sholat yang langsung dari Allah. Rasul dipanggil, awal perintah sholat 50 waktu, pulang Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa sampai kaget po, yang bener mah ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita bener, Nabi Musa gocap, kebanyakan gocap. Umatmu kagak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua. Umat gua mah gede-gede, kakar-kakar, gemuk-gemuk, tinggi, minum susu, madu, makan aja gua enak-enak. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, kecil-kecil, makan genjer doang sama kangkung. Kalau menurut gua mah kagak sanggup, balik aja, balik kemana saya? Nabi Musa balik sama Allah, minta diskon. Balik ke Rasulullah po, OTW dikurangin 5. Balik lagi ke Rasulullah, ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan masih balik lagi, mondar mandir perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Akhirnya bolak-balik tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa po. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5. Nggak sanggup dah umat lo. Merad. Ngerti merad po? Bahasa Mandarin tuh. Balik. Apa kata Rasulullah? Kalau saya balik lagi, Nabi Musa emang muka gue muka tembok, lemah aluh lah, dari gocap sampai tinggal gotun, dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang po. Jangankan yang 50 bang, kadang-kadang yang 5 aja. Di kadang-kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudahan subuh. Bener bu? Nih perintah yang diajarkan sholat. Iman biar mantep, akidah biar mantep. Ibadah apapun kalau udah sepanggilan iman, insya Allah aman. Sholat panggilannya iman, puasa panggilannya iman. Nih dikit lagi kita po, insya Allah tanggal 17 Maret nih kita malam Jumat udah melaksanakan nisfu Sya'ban, 15 hari kita mau puasa. Panggilannya apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman enggak hai. Jadi yang gak dipanggil puasa itu yang gak punya iman. Makanya puasa ada syaratnya. Syarat wajib puasa ada 4. Apa? Islam, balik, mampu, berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Ustaz, dia kan orang Islam, ngapa nggak puasa? Ya belum balik kali. Biarin orang belum balik. Ustaz, anak udah 3 masih belum balik. Iya barangkali nggak mampu, dia lagi sakit kali, nggak jadi puasa, nggak mampu puasa dia. Ustaz sehat, badannya keker, saya lihat gemuk. Iya berarti gila, akal yang nggak ada. Makanya panggilannya iman semua.
Termasuk ibadah sholat, iman panggilannya diatur dalam ilmu fikih. Bagaimana tata cara sholat? Ini pentingnya kita ngaji. Fikih ngajarin as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Rajin minta dikasih sama Allah. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Minta kagak ngomong ribet bang. Ayo dah anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu depan bapaknya begini tangannya. Pak bingung bapaknya motor apa sepeda, karena mintanya nggak ngomong. Empok minta beliin cincin, nggak ngomong lagi sama laki, tahu-tahu nyolek bang. Lakinya bingung motor apa sepeda, bininya lakinya ngomong ini apaan itu ya, dia begitu ntar malam apa neng tuh. Kenapa? Karena mintanya kagak ngomong. Makanya dalam ilmu fikih sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diajarkan di masjid. Tata cara sedekap yang bagus fikih ngajarin wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Itu aturan fikih. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat, aturan fikih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener po, cius lah. Mbok kan kagak ngerasain. Ada penganiayaan di situ. Lah nggak enak berasa giel. Ada aturannya. Perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Lah angin kencang dari bawah masuk ke mukena, masuk ke perapatan seriwing adem. Ada aturannya semuanya. Diajarin di majelis taklim. Ini kadang-kadang aneh, nggak tahu ilmunya, bisanya nyalain orang doang. Nyalain mulu, lu salah itu. Saya pernah pak, bener ya pengalaman. Lagi sholat, kelar sholat dikatain sama dia. Sini bang, saya mau nanya apa tadi? Baca usholi bang sholat. Emang kenapa? Baca usholi hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang aja ini berantem. Lah baca usholi dibilang haram, haramnya di mana bang? Jangan sembarang ngomong haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat bu, sebelum takbir kan ngucapin lafaz usholi. Usolli fadl maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Mulut selesai ngucap, tangan angkat sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin hati ngomong niat sahjaku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Itu yang PA. Allahu Akbar usoli fadl maghrib. Ini yang bego. Lah habis takbir baca usoli. Ustad baca usoli nggak ngapa-ngapa kan, nggak dibaca? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena baca usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir Allah, barengin niat di hati. Niat sholat apa nih? Ngomong Allahu Akbar. Ya sah. Bahkan kalau menurut saya po, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Nih saya ngomong, kita mau sholat bang, ada kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu, sementara hatiku rindu, menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Allah
barengin niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih sholat kita ya sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa kamu sembahyang nyanyi Pak Ul? Emang gak ada waktu lain lu menyanyi?